Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syarwan Magang di channelnya. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan tertua di Kota Bandung yang menjadi tonggak berkembangnya Kota Bandung sampai dikenal sebagai Paris Van Java dan mencapai puncak keemasannya pada zaman normal tahun 20-an di paruh kedua abad 20. Nah, saat ini saya tidak sendirian. Saya ada salah seorang sahabat saya dari Medan, dari Batam juga, entahlah dari mana dia, tapi yang pasti dia menuntut ilmu di Kota Bandung dan baru pertama kali dia masuk wisata sejarah di Kota Bandung. Dan nah, gimana Kak? Kenalkan dulu lah Kak. Oke, halo, saya Dia. Selain status saya sebagai seorang guru sejarah di Batam, saya juga alumni mahasiswa pasca sarjana UPI Bandung Pendidikan Sejarah. Nah, gini Kak, akan kan pertama kali kan ke mari kan? Nah, Iya. kesan-kesannya apa sih Kak yang akan tangkap nih dari perjalanan kita yang sangat singkat ini tentang Bandung dan sejarahnya? Oke, saya seperti berada di kota saya di Medan, karena kebetulan saya juga tinggal di Medan. Tetapi Bandung ini lebih syarat dengan gedung-gedung atau situs-situs sejarah yang nilai historisnya masih dipertahankan. Nah, jauh berbeda dengan di Medan, di mana memang ada beberapa gedung yang sekarang sudah dihancurkan, meskipun gedung itu punya nilai historis yang cukup tinggi. Oh gitu? Ya, gitu kan. Salah satunya misalnya adalah Rumah Sakit Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau yang sekarang jadi milik swasta. Padahal rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit dari zaman Belanda yang dibangun oleh Belanda. Oh, oke. Nah, untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, khususnya para investor-investor yang ada di perusahaan tembakau ya, yaitu Tembakau Deli. Tadi Akak dari sini tuh tadi udah kemana aja sih? Tadi kita ke Gedung Merdeka ya? Iya, gedung Merdeka, kemudian melalui depan gedung Konferensi Asia Afrika, kemudian melihat beberapa gedung lainnya, termasuk ada satu gedung menarik, di mana gedung itu diklaim sebagai bioskop pertama di Kota Bandung, dan kita sudah coba berbincang-bincang dengan petugas yang menjaga di gedung tersebut. Tetapi memang ada hal yang menurut saya harus lebih luas lagi dieksplor. Sayang, Bandung ini cukup ini ya, saya mengatakannya cukup intens menjaga gedung-gedung peninggalan zaman kolonial Belanda. Ini akan menjadi aset tersendiri, bukan hanya di Dinas Pariwisata sebagai pengelola utama, tetapi juga mungkin untuk generasi berikutnya. Yang pasti generasi berikutnya paham Bandung ini memang kota sejarah, dan saya menganggap Bandung ini kota romantis. Akak tadi berarti ke bioskop Majestic ya? Iya, bener, The Majestic. Nah, sekarang namanya The Majestic. Dulu bioskop Majestic. Tahun 2000-an, awal abad 21, ketika bioskop kolaps, ini salah satu bioskop yang kolaps juga. Oh, begitu. Aku dulu nonton di sini. Oke. Zaman-zaman sekolah menengah atas ya, di SMK, tapi dulu di STM. Kalau nggak ada sekolah, praktek itu kan biasanya pulang lebih cepat ya. Itu aku pasti ke bioskop sini. Oke. Tiketnya hanya Rp1.000 ketika itu. Jadi dengan uang 1.500 itu bisa dapat kopi segelas, rokok satu batang, dan tiket nonton. Dulu bisa ngerokok di dalam situ. Ajaib kan, dalam bioskop bisa ngerokok. Tapi setelah itu terus jadi AACC, Asia Afrika Cultural Center. Semenjak Majestic bangkrut jadi ACC, Asia Afrika Cultural Center. Itu jadi pergelaran musik segala macam di situ. Tapi tahun 2005 atau berapa ya? Ada launching band underground, band B-side. Itu ada korban jiwa di dalam karena penuh sesak ketika itu. Itu sempat jadi berita nasional, dan pertunjukan musik underground di Bandung sempat dihentikan. Dan sekarang
jalan lagi. Nah setelah ACC itu vakum lagi tuh si gedung, mati lagi. Nah sekarang dikelola oleh Jaswita. Jaswita yang mungkin BUMD-nya lah ya, BUMD milik Provinsi Jabar yang mengurus pariwisata. Nah sekarang jadi The Majestic. Saya tadi juga ngobrol juga dengan Pak Nanang yang jaganya, katanya itu jadi gedung pertunjukan, cuman nggak tahu pertunjukannya seperti apa, saya nggak tahu juga. Soalnya semenjak The Majestic saya belum pernah masuk. Oh gitu. Nah Aka nih barusan di Majestic dapat informasi apa aja dari Pak Nanang? Jadi informasinya karena saya emang buta sejarah tentang gedung itu sendiri, situs itu sendiri gitu. Sehingga jujur kalau memang saya tidak punya referensi yang lain, maka saya akan menjadikan informasi dari beliau sebagai sumber primer saya begitu ya. Dalam artian bahwa saya menganggap informasi yang beliau sampaikan itu udah saya anggap benar gitu ya, walaupun meski harus ada verifikasi gitu. Tapi setelah kita tadi bincang-bincang, akhirnya saya menemukan bahwa di gedung tersebut ada hal yang saya anggap perlu dilengkapi, yaitu sejarah tentang situs tersebut yang mungkin bisa ditulis dan dibukukan sehingga para pengunjung juga punya kenang-kenangan. Selain kenang-kenangan dalam bentuk hard copy, juga punya kenang-kenangan cerita yang sebenarnya. Jangan sampai narasinya salah. Kalau tadi kita nggak berbincang, Yud, saya akan bawa cerita itu ke siswa saya, kan gitu ya. Saya menganggap bahwa Pak Nanang sebagai petugas yang menjaga gedung, dia punya penguasaan informasi sejarah tentang gedung tersebut lebih baik gitu. Dalam artian hal itu sudah sangat benar, sudah sangat valid, dan itu akan saya bawa kan gitu. Ternyata ada hal-hal yang keliru dalam narasi yang disampaikan oleh beliau sendiri. Saya nggak tahu apakah ini memang bagian dari keterbatasan beliau gitu. Dan memang tidak ada buku yang menceritakan gedung tersebut yang bisa kita jadikan referensi. Buklet lah ya, minimal buklet gitu ya. Ya minimal buklet lah ya. Nah, gitu. ini PR juga mungkin buat pengelola kota. Ini tidak hanya terjadi di gedung Majestic, tapi di banyak gedung-gedung yang dianggap kalau gedung yang nilai kesejarahannya dianggap kelas 2 atau kelas 3. Beda dengan gedung Merdeka, gedung Museum KA gitu kan, atau gedung-gedung lain yang dianggap mulai nilai kesejarahannya itu menasional atau internasional. Nah, padahal si gedung Majestic ini salah satu saksi bisu perkembangan perfilman di Indonesia, perkembangan dunia pertunjukan di Kota Bandung terutama, dan dia juga saksi bagaimana berkembangnya Kota Bandung mulai dari dari abad 19 sampai sekarang. Ya. Karena si gedung ini tampilan luarnya itu nyaris tidak ada yang berubah, Kak. Ada patung di atas itu, kalau kita lihat, kalau dilihat dari seberang itu ada patung barong. Ada apa? Ada relief barong. Terus gedung bangunannya unik lah. Itu cuma satu-satunya di Saya Bandung. potong. Boleh ya kita agak jujur sedikit ya tentang pengalaman tadi berkunjung. Akhirnya beliau yang menjadi penjaga itu juga kelabakan ketika ada mahasiswa dari Jakarta yang ingin melakukan penelitian tentang bagaimana arsitektur gedung ya, dan mereka menjadikan itu sebagai subjek penelitiannya. Beliau ini tidak bisa menceritakan yang sebenarnya karena beliau punya keterbatasan penguasaan terhadap narasi sejarahnya begitu. Mungkin tidak dibekali begitu oleh kantornya ya, Nah, jadi saya sendiri juga merasa, aduh, untungnya tadi kita berdiskusi, jadi asumsi awal saya itu terbantahkan begitu kan. Nah, saya kasih contoh satu. Kalau kita jalan-jalan ke Istana Maimun di Medan, itu ada buku yang bisa kita bawa pulang, memang dibeli. I know. Ya, kita jangan memungkiri, jangan kita punya dalam tanda kutip menganggap oh ini bukan. Tetapi ini merupakan katakanlah souvenir. Ya, souvenir buat pengunjung. Sehingga buku yang dijadikan souvenir tadi tentang sejarah Istana Maimun itu jadi referensi buat para pengunjung. Ya, untung pengunjungnya itu sendiri adalah mahasiswa yang memang tertarik gitu dengan sejarah itu. Celakanya adalah ketika misal Aka kan guru nih, mendapat informasi yang salah tentang sejarah Kota Bandung
dan Aka sampaikan kepada murid-murid Aka Nah, di itu sana. dia. Jadi kesalahan ini jadi kesalahan jariah akhirnya kan. Terus bersambung Padahal dan repot. saya datang kemari tujuannya bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan, tapi ini penziarahan intelektual saya loh. Wow, ngeri banget penjarahan intelektual. Kan gitu. Jangan sampai saya mendapatkan narasi sejarah yang salah. Sebab narasi sejarah saya ini bukan hanya milik saya akan tetap membagikan kepada siswa saya, sehingga siswa saya itu punya pengalaman sendiri. Ya, untung-untung mereka tertarik, ya bu, kapan-kapan kita melakukan wisata sejarah ke sana kan gitu. Nah, itulah. Makanya mudah-mudahan nanti ada yang nonton video ini dari pihak pengelola kota, apakah itu dari Jaswita atau dari Disbudpar atau dari manapun lah gitu, bahwa ayo kita benahi lagi, kita bekali lagi pamong-pamong budayanya, pamong sejarahnya dengan pengetahuan sejarah yang lebih memadai. Karena apa? Karena ya mereka ternyata ujung tombak memperkenalkan sejarah lokal Kota Bandung kepada orang luar. Iya. Tapi ini bukan kritik, kritiknya membangun lah ya, konstruktif ya. Iya. Tapi ini merupakan saran lah ya, Iya, masukan. saran. Karena sebagai pengunjung orang luar, ya katakan wisatawan domestik gitu. Iya. Saya pengen karena background saya adalah seorang guru sejarah, saya mendapatkan narasi sejarah yang sebenarnya. Gitu. Jangan mendapatkan narasi sejarah yang membingungkan begitu. Bahkan Bandung kota yang syarat sejarah juga kan. Iya, sejarahnya luar biasa, romantisnya luar biasa gitu. Romantis lagi nih. Dan emang kita tadi nggak bisa masuk ke Gedung Merdeka karena sedang dipersiapkan untuk konferensi OKI. Jadi kita nggak bisa masuk, dan tadi penjaganya bilang mungkin di 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa masuk. Mudah-mudahan nanti Kak Diah bisa masuk ke Gedung Merdeka dan melihat bagaimana megahnya gedung itu dari dalam, dan bisa merasakan aura apa sih kira-kira yang sedang terjadi pada tahun 1955 ketika itu. Iya, berarti saya bisa sedikit bermetamorfosis lah ya, kan? Ataupun saya flashback ke masa lalu, bagaimana nafas sejarah itu muncul pada saat itu. Nanti mungkin Aka kalau masih di Bandung nanti bisa merasakan, bisa melakukan hermeneutik bagaimana perasaan ketika itu gitu kan. Iya, benar. Karena di gedung itu saya sempat masuk, saya bisa masuk tadi walaupun penjaganya ketat, saya bisa masuk. Berarti saya bisa jadi historis lah ya. Iyalah. Jika saya menjadi salah satu. Iya, itu bisa. Dan nanti mungkin ya besok atau lusa kita usahakan di sana lagi, kita masuk, kita eksplor lagi Gedung Merdeka dan Museum Konferensi Asia Afrika, karena itulah tonggak merdekanya negara-negara di Afrika dan di Asia. Karena setelah tahun 1955 banyak negara-negara yang merdeka, dan itu terinspirasi dari Kota Bandung ini. Luar biasa kan? Oke, makasih ya Kak ya. Makasih masukannya. Mudah-mudahan Aka bisa mendapatkan memori yang indah di Kota Bandung. Pasti, memori itu akan selalu ada. Oke, siap. Oke, bye. Ya, begitu bincang-bincang singkat saya. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya di channel Sejarah Magang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.